Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai PHC, PKMD, dan Posyandu. Kita bahas satu persatu. Untuk yang pertama adalah PHC atau Primary Healthcare. Pembentukan PHC ini diawali dari Deklarasi Alma-Ata pada tahun 1978, kemudian berlanjut pada tahun 2000, yaitu Health for All yang dilaksanakan. Nah, ini merumuskan bagaimana ruang lingkup dari PHC. Tujuan HFL pada tahun 2000 itu, setiap orang memiliki derajat kesehatan yang memungkinkannya menikmati hidup yang produktif secara sosial dan ekonomi. Nah, dari situ dirumuskan juga mengenai upaya-upaya dari PHC. Upaya-upaya dari PHC ini fokus kepada kesehatan primer yang didasarkan kepada metode dan teknologi yang cenderung praktis, kemudian dari sudut pandang ilmiah, lalu diterima oleh masyarakat, dan pada dasarnya harapan dari PHC ini dibentuk adalah agar terjangkau oleh masyarakat. PHC ini juga bertujuan untuk agar masyarakat memiliki partisipasi penuh dalam batas kemampuan penyelenggaraan, dan tujuannya adalah semangat kemandirian. Dasar pelaksanaan PHC ada teknologi tepat guna, kemudian prinsipnya diterima oleh masyarakat, kemudian tadi sudah saya sampaikan bahwa harus terjangkau oleh masyarakat baik dari segi materi maupun tenaga, kemudian tidak mahal. Ada komponen-komponen kegiatan PHC yang teman-teman mungkin sudah paham mengenai perbaikan gizi dan makanan, lalu sanitasi, kemudian pemeliharaan kesehatan ibu dan anak, kemudian pelayanan imunisasi, lalu pencegahan dan pengawasan penyakit endemis, dan penyediaan obat-obatan dasar. Untuk yang berikutnya adalah pada pembangunan kesehatan masyarakat desa atau PKMD. Sebenarnya secara prinsip PKMD ini hampir sama dengan Posyandu, namun PKMD sendiri sebenarnya tidak hanya didominasi oleh para ibu-ibu kader, tapi juga oleh biasanya pemuda Karang Taruna. Secara ideal begitu. Rangkaian kegiatan masyarakat ini sifatnya adalah gotong royong dan swadaya. Kemudian untuk menolong mereka sendiri pada prinsipnya dengan mengenal dan memecahkan masalah yang mereka rasakan dalam bidang kesehatan, tapi juga biasanya PKMD itu bisa masuk kepada bidang-bidang non kesehatan yang memungkinkan mungkin ya, biasanya kalau di pengalaman di masyarakat, bidang-bidang non kesehatan yang mempengaruhi bidang-bidang kesehatan, biasanya begitu. Nah, tujuannya adalah meningkatkan kehidupan mereka yang sehat dan sejahtera. Kemudian secara operasional saya sudah sampaikan sebelumnya bahwa PKMD ini sebenarnya ya sama seperti Posyandu gitu. Cakupan masalahnya adalah broad spectrum, meliputi health problem, kemudian masalah-masalah yang terkait dengan kesehatan dan non kesehatan. Wadah kegiatannya biasanya semacam poskesdes kalau di desa, kemudian taman gizi, lalu ada biasanya pengelolaan dana kesehatan. Prinsip pelaksanaannya kerja lintas program dan lintas sektor. Kemudian untuk pos pelayanan terpadu KB kesehatan yang biasa kita sebut Posyandu. Biasanya ini merupakan kerjasama lintas program dan lintas sektor juga. Ada 7 bintang dalam pelaksanaan Posyandu ini menurut Havelock, yaitu structure, kemudian openness, approximation, lalu reward, linkage, capacity, sinergi. Untuk struktur itu ada semacam wadah seperti Posyandu ini yang memiliki tim kerjasama dalam lintas program dan lintas sektor. Kemudian Posyandu ini sifatnya terbuka dan menjunjung tinggi kebersamaan. Lalu biasanya ada semacam 7 bintang ini ada reward juga. Penghargaan ini dasarnya bukan hanya pada materi, tapi penghargaan diakui oleh masyarakat yang hidup di komunitas itu bahwa kader atau saya bilang petugas ya PKMD dan Posyandu ini diakui dari segi keilmuan dan kemampuan. Kemudian juga diakui loyalitasnya pada PHC. Kemudian ada keterkaitan
ada hubungan yang emosional ya antara kader dengan masyarakat di lingkup komunitas itu. Lalu capacity atau kewenangan dan saling penguatan. Saling penguatan itu merupakan dasar dari kebersamaan untuk bisa menjalankan Posyandu. Posyandu adalah pos pelayanan kesehatan terpadu ya yang dikelola dan diselenggarakan untuk dan oleh masyarakat. Jadi harapannya masyarakatlah yang proaktif. Kemudian pelayanannya juga diberikan kepada masyarakat juga. Akhirnya terjadi hubungan timbal balik yang mendapatkan simbiosis mutualisme. Kemudian tujuannya adalah penurunan angka kematian bayi, balita, dan untuk menstabilkan angka kelahiran sesuai dengan program BKKBN. Kemudian sasarannya adalah bayi usia 1-5 tahun, kemudian ibu hamil, melahirkan dan menyusui, lalu pasangan usia subur. Ada meja yang biasanya digunakan pada Posyandu, itu ada 5 sebenarnya, 5 meja. Meja 1 untuk pendaftaran, meja 2 untuk penimbangan bayi dan balita, meja 3 untuk pengisian KMS, meja 4 untuk penyuluhan perorangan. Nah, di meja 5 itu adalah pelaksanaan pengobatan dasar. Biasanya ada kategori-kategori sasaran yang memang membutuhkan perhatian lebih, yaitu mengenai balita, itu hasil penimbangannya BB naik dan tidak naik. Kalau ada BB tidak naik, itu bisa dirujuk ke meja 4. Kemudian distribusi PMT, oralit, vitamin A pada bulan Februari dan Agustus. Kemudian ibu hamil dengan resiko tinggi. Biasanya akan dirujuk ke meja 4 lalu diteruskan ke meja 5. Kemudian pemberian tablet besi. Pemberian tablet besi ini pada ibu-ibu pada memasuki trimester 2. Kemudian pasangan usia subur, jarang kita bisa menemukan pasangan usia subur yang mendatangi Posyandu. Tapi sebenarnya ini sudah merupakan program Kemenkes bahwa sasaran dari Posyandu salah satunya adalah pasangan usia subur. Karena apa? Karena tujuannya adalah pasangan usia subur ini bisa menjadi peserta KB Lestari yang sesuai dengan program Kemenkes dan PKKBN dalam hal ini 2 anak cukup. Kemudian pemberian alat kontrasepsi. Sebenarnya pada dasarnya di lingkungan kita ya, itu alat kontrasepsi itu gratis distribusi dan subsidi dari pemerintah. Tapi sampai saat ini sebenarnya masih banyak yang dijual bebas juga. Kalau memang untuk bisa mengurangi pengeluaran, sebenarnya bisa memakai fasilitas alat kontrasepsi gratis di Posyandu. Kemudian program keberhasilan Posyandu itu dinamakan indikator SKDN. Di meja 1, 2, 3, dan 4 itu biasanya dilaksanakan oleh kader kesehatan. Sedangkan meja 5 itu dilaksanakan oleh petugas kesehatan. Kemudian kegiatan Posyandu ini meliputi, sudah saya sampaikan di awal, pemasangan KB atau alat kontrasepsi, KIA, kemudian gizi, diare, dan imunisasi. Sejalan dengan 8 unsur PHC. Kemudian pengukuran keberhasilan Posyandu atau indikator SKDN dikatakan cakupan program itu berhasil, cakupan program SKDN berhasil apabila ada nilai K per S, yaitu K per S itu apa? Balita yang memiliki KMS per semua balita di wilayah itu kali 100%. Kalau dia menghasilkan 100%, artinya cakupan program itu berhasil. Kemudian yang kedua adalah partisipasi masyarakat. Ada nilai D per S, balita yang datang ke Posyandu per semua balita di wilayah itu sekali 100%. Artinya kalau nilainya 100%, berarti partisipasi masyarakat terhadap Posyandu itu berhasil. Kemudian yang ketiga adalah efektivitas Posyandu dengan nilai N per D. N itu adalah balita yang naik timbangannya, jumlah balita yang naik timbangannya per balita yang datang Posyandu kali 100%. Artinya efektivitas Posyandu dalam komunitas itu berhasil apabila nilainya mencapai 100%. Kemudian yang keempat adalah keberhasilan Posyandu dengan nilai N per S. Artinya balita yang naik timbangannya per semua balita di wilayah itu kali 100%. Apabila
N per S-nya mencapai 100%, berarti keberhasilan posyandu itu 100%. Gitu yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.